Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang analisis cash flow. Hal-hal yang akan dibahas yaitu pertama-tama ada latar belakang, kedua definisi atau pengertian, ketiga aspek, keempat metode. Latar belakang. Kenapa kita harus tahu cash flow dan juga kenapa cash flow itu sangat penting? Karena cash flow itu memberikan kita informasi penting dan juga menjadi bahan pertimbangan untuk keputusan yang akan kita buat dalam menjalankan bisnis di masa yang akan datang. Definisi cash flow yaitu laporan keuangan yang berisi mengenai informasi pengeluaran atau outflow dan penerimaan atau inflow cash dalam satu masa atau periode tertentu. Bisa dirumuskan dengan cash flow sama dengan penerimaan atau inflow dikurang pengeluaran atau outflow. Aspek yaitu ada satu aspek teknis. Aspek teknis yaitu untuk menilai kesiapan suatu usaha dalam menjalankan kegiatannya dengan menilai ketepatan lokasi, luas produksi, dan layout, serta kesiapan mesin dan teknologi. Yang kedua ada aspek manajerial atau administrasi, yaitu meliputi peningkatan produktivitas dan omset. Ketiga ada aspek pasar atau pemasaran, yaitu meliputi potensi pasar, jumlah konsumen potensial, segmentasi, daya beli, manajemen pasar. Dan keempat ada aspek finansial, yaitu meliputi biaya penggunaan modal, penyusutan, aliran kas, pajak, penghasilan, dan metode penilaian investasi. Cash inflow atau penerimaan, yaitu aliran kas yang diakibatkan dari kegiatan transaksi yang menciptakan keuntungan kas. Contohnya yaitu hasil penjualan, hasil penerimaan pendapatan lain dan sewa, hasil pinjaman atau hutang dari pihak lain, hasil penerimaan investasi dari pemilik maupun saham perseroan. Cash outflow, pengeluaran, yaitu aliran kas yang terdiri dari berbagai macam transaksi yang dapat mengakibatkan beban pengeluaran kas. Contohnya yaitu ada hasil pengeluaran biaya tenaga kerja langsung, bahan baku, dan biaya perusahaan lainnya, hasil pembayaran hutang-hutang pada perusahaan, hasil pembayaran sewa, bunga, pajak, dividen, dan biaya pengeluaran lainnya. Metode penilaian investasi. Beberapa metode yang umum dipakai perusahaan adalah metode Uniform Annual Cash Flow. 1. Metode Net Present Value atau NPV. 2. Metode Payback Period atau PP. 3. Metode Average of Return atau IRR. 4. Metode Internal Rate of Return atau IRR. Metode Uniform Annual Cash Flow membandingkan cash flow tahunan yang seragam, yaitu prinsipnya semua penerimaan atau benefit dan pengeluaran atau cost dijadikan sebagai nilai tahunan yang seragam atau nilai annuity. Analisis ini dapat diaplikasikan jika semua penerimaan dan pengeluaran dapat dinyatakan atau dikonversi dalam bentuk annuity-nya. AUAB atau Equivalent Uniform Annual Benefit, AUIC Equivalent Uniform Annual Cash. Suatu investasi dikatakan layak jika AUIB dikurang AUIC lebih sama dengan 0. Selanjutnya membandingkan dua atau lebih alternatif investasi. Di sini sudah ada tabelnya, ada cash inflow atau A, cash outflow atau B,
Yang ketiga, net cash flow A sampai B. Jika A dan B nilainya seragam atau tetap per tahun, maka dapat digunakan analisis uniform annual cash flow. Nilai investasi awal atau I0 diubah ke dalam bentuk nilai annuity-nya. Di sini kita akan membahas metode net present value atau NPV. Dalam metode ini, kita menentukan layak atau tidaknya investasi pada suatu proyek. Yang kedua, menentukan nilai sekarang atau present value dari penerimaan atau pengeluaran yang terjadi di masa yang akan datang. 3. Membandingkan beberapa alternatif investasi dengan menilai konsekuensinya pada saat ini. Sini ada rumusnya. NPV sama dengan net present value. Kedua, I0 investasi pada awal tahun. Ketiga, AT cash inflow pada tahun ke T. 4. BT cash outflow pada tahun ke T. Rumus kedua, keterangannya AT kurang BT net cash flow pada tahun ke T. N umur investasi. R tingkat suku bunga. Selanjutnya ada kriteria evaluasi. Memilih NPV. Suatu proyek investasi dikatakan layak secara ekonomis bila NPV proyek atau objeknya lebih dari 0. Membandingkan alternatif proyek. Memilih yang terbesar. Proyek A NPV-nya objeknya lebih dari 0. Proyek B NPV B objeknya lebih dari 0. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.